Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sins? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies cannot equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom remaja, saat ini kita akan membahas tentang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti yang kita ketahui ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, satu misi penting yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah menebus dosa kita. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan satu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah kita menjadi penyembah yang benar bagi Dia. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi penyembah yang benar? Dan ini harus kita pelajari kali ini, yaitu dengan memiliki rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dari hati yang haus akan Tuhan akan lahir penyembahan yang timbul dari segenap hati kita. Mari saat ini kita belajar melalui firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 7. Mazmur 63 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan.
Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar. Ini adalah Mazmur Daud. Jadi yang telah kita baca itu adalah Mazmur yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, dituliskan bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi Mazmur yang tadi seindah itu adalah ucapan Daud ketika dia ada di padang gurun. Nah, dari sini kita bisa belajar, tidak ada masalah dan pergumulan yang dapat menghalangi rasa haus dan lapar kita akan Tuhan Yesus. Jadi rasa haus dan lapar itu selalu ada bagi setiap kita. Lalu ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, sebenarnya gini, naturalnya, jadi panggilan setiap manusia, itu ketika kita menginginkan sesuatu, pasti ada tindakan yang terjadi. Jadi pasti ada tindakan yang dilakukan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lapar, kita merasa lapar, ya kita mencari makan. Kita akan berusaha makan, gimana beli, entah itu beli, entah itu masak atau gimana gitu kan. Itulah yang biasanya manusia lakukan karena itu memang naluri gitu kan. Nah, itulah jiwa jasmani kita. Itu yang biasa dilakukan oleh jiwa jasmani. Sama halnya dengan jiwa rohani kita. Ketika rohani kita merasa haus, ketika rohani kita merasa lapar, yang dilakukan adalah mencari hadirat Allah. Yang ketika kita haus, yang kita lakukan adalah mencari hadirat Tuhan. Lalu bagaimana ketika gini? Kadangkala ketika kita kurang sehat, kalau kita lapar, ya sudahlah, sudah enggak nafsu makan lah, mending aku tidur. Sama sih seperti halnya rohani kita, ketika kita merasa kurang sehat dengan rohani kita, ketika kita lapar kita merasa fine-fine aja, kita merasa baik-baik saja dengan tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini mari kita berpikir, apakah sebenarnya kita sedang dalam fase di mana kita sudah merasa ya sudah, selama yang kita lakukan ini oke, ya sudah. Tanpa saat teduh, oke masih hidup kok, enggak masalah. Nah, itulah yang perlu kita pelajari saat ini. Bagaimana kita membangkitkan hasrat kita lagi kepada Tuhan? Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, robohkan tembok pembatas. Seperti yang pernah kita alami bersama, bahwa banyak tembok yang kadang itu muncul antara kita dengan Allah. Salah satunya adalah intimitas. Yang Allah inginkan adalah, ya sudah kalau kamu berdosa, bertobatlah, kembalilah kepada Allah, dan lakukanlah kehendak Allah kembali. Itulah yang Allah inginkan. Tapi kadang kita itu hidup di bawah intimidasi iblis. Jadi ketika kita mau kembali, iblis itu pasti bilang, wes lah kamu itu gak kudus, kamu itu ndak benar-benar banget jadi anaknya Tuhan. Tuhan pasti gak mau terima kamu. Kadang itulah yang iblis lakukan, karena dia memang tugasnya ya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa bukan itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa tumbuh,
ketika kita hidup dalam intimidasi iblis. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu yang terjadi adalah apa? Tirai di bait Allah robek. Itulah pertanda bahwa sudah tidak ada lagi batas antara Allah dan anak. Kita ini sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah benar-benar mau menerima kita apa adanya. Ketika kita memang melakukan dosa, yang harus kita lakukan bukan meninggalkan Allah, tapi kita harus datang kepada Allah, minta ampun dan melakukan kehendak Allah setelah itu. Jadi itulah part pertama, bagaimana kita bisa memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Lalu poin kedua, sadari kalau kita sudah kehilangan feel-nya. Jadi gini, setiap manusia sebenarnya diciptakan tinggal dalam hadirat Allah. Itulah yang penting. Jadi ketika kita diciptakan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka itu diciptakan untuk tinggal dalam hadirat Allah. Mari saat ini kita baca Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itulah yang Daud rasakan gitu loh, ketika dia dalam kesesakan, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mencari sumber kehidupannya dia. Sebenarnya itulah naturnya manusia gitu loh. Kita diciptakan ya untuk tinggal dalam hadirat Allah. Jadi sadari kalau ketika kita sudah enggak merasa haus lagi, sebenarnya kita itu tahu ada rasa yang kosong, ada rasa yang hilang lagi dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, poin berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berdoa, minta kepada Tuhan hati yang haus. Nah, mari saat ini kita baca Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kita sebagai ciptaan Allah, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kita nggak mungkin ketika pengen, aduh rambutku kok pendek ya, aku pengen panjang. Ya apa caranya ya? Ya wes lah aku tak ngeden, terus rambutku panjang. Nggak mungkin bisa gitu ya. Karena kita ini ciptaan Allah gitu loh. Allah yang menumbuhkan. Allah lah yang membuat kita bisa tumbuh dan berkembang di dalam hadirat Dia gitu loh. Jadi mintalah, berdoalah, minta kepada Allah hati yang haus. Itulah yang Allah kehendaki. Lalu yang keempat, makan firman yang telah Ia sediakan. Dan mari kita saat ini baca Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Jika Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah sumber di mana kita bisa hidup di dalam Tuhan, di mana kita bisa memiliki rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus hidup, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan sampaikan, baik itu melalui firman yang sudah selama ini kita dengar ataupun firman yang selama ini kita baca setiap hari. Itulah yang Allah sampaikan untuk kita, supaya kita bisa memiliki rasa yang haus dan lapar akan Dia. Karena firman itu hidup, firman itu Allah sendiri. Jadi kita nggak bisa meremehkan yang namanya firman. Ketika firman itu berbicara dan hidup dalam kehidupan kita, firman itu akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Allah sudah sediakan bagi setiap kita. 8.
lapar yang disertai tindakan, itulah yang Allah inginkan. Dan ini telah dilakukan oleh salah satu tokoh, dan mari kita lihat bersama di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kalau dari ayat ini sih masih panjang ya, jadi 1 sampai 10. Saya akan skip dan saya akan bacakan ke ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa lihat dari sini, Maria ini memiliki hati yang sangat haus untuk berjumpa dengan Yesus. Kenapa kita bisa tahu? Karena di ayat pertama sudah disebutkan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Jadi itu sebelum pagi, itu masih subuh dan Maria sudah dengan semangatnya dia datang, dia mau mencari Yesus yang di pikirannya dia itu masih ada di dalam kubur gitu. Dengan rasa cintanya dan dengan rasa hausnya itu dia datang, dia mencari Tuhan. Itulah yang Maria lakukan. Dan apa yang ia dapatkan? Tadi seperti yang kita baca di ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Tuhan Yesus menemui mereka secara pribadi. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika kita mencari Tuhan. Mungkin kita merasa enggak layak, mungkin kita merasa enggak kudus, atau mungkin kita sudah merasa lama hilang dari Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Tuhan Yesus itu rela disalib. Itu karena cintanya yang besar bagi setiap kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Hati yang haus itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Sama seperti yang dilakukan Maria. Dan kabar gembiranya adalah ketika kita mencari Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak sombong. Dia adalah Allah yang mau menerima setiap umatnya yang datang dengan rasa yang haus dan lapar. Mungkin kita bisa melihat di Mazmur 34 ayat 4 sampai 5. Mazmur 34 ayat 4 sampai 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ini adalah berita bahagia bagi setiap kita ketika kita mencari Tuhan. Tuhan itu mau menemui kita. Dan satu privilege yang mungkin Tuhan bisa sediakan untuk setiap kita, Dia bahkan memberikan kita kekuatan yang baru. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan yang baru yang telah Allah sediakan bagi setiap kita yang mencari Dia. Itulah yang Allah kehendaki bagi setiap kita. Kita harus datang dengan hati yang haus dan rindu, yang selalu rindu berjumpa dengan Allah. Karena apa? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan semakin mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita akan semakin dipuaskan. Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Tuhan itu sangat luar biasa menganugerahkan semuanya bagi setiap kita. Dan Dia bukan Allah yang segan untuk ketemu dengan kita. Satu yang perlu kita lakukan adalah memiliki hati yang haus dan rindu akan Dia. Dan satu poin yang penting dan menurut saya ini poin yang luar biasa. Ketika kita mencari Dia, kita akan menemukan bahwa Ia sebenarnya jauh lebih merindukan kita dibanding kita merindukan Dia gitu. Karena apa ya? Karena kasih dan anugerahnya yang selalu limpah bagi setiap kita. Itulah yang harus kita lakukan dan mari saat ini kita lakukan yang terbaik. Mari kita saat ini datang dengan Allah, kepada Allah dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Supaya benar setiap kita ini dipanggil menjadi miliknya dan boleh menjadi kepunyaannya secara utuh. Dan boleh kita menjadi penyembah yang benar sampai sepanjang umur kita. Puji nama Tuhan dan mari saat ini kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar.
Kami percaya Bapa, ketika kami datang, ketika kami mencari Engkau dengan hati yang haus dan rindu, Bapa, Engkau Allah yang dengan senang hati Tuhan boleh bertemu dan berjumpa dengan setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memateraikan setiap firman ini, biar setiap kami Tuhan boleh benar-benar memiliki hati yang haus akan lapar dengan Kau Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Kau Allah yang memberkati setiap kami, Kau Allah yang menyertai setiap kami, dan Kau Allah yang membentengi setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.